Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Ngulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah game yang saya namakan Membangun Piramida Angka. Nah, game ini ada 3 level ya, atau tiga versi. Versi perkalian, versi penjumlahan, dan versi pengurangan. Nah, yang akan saya bagikan kali ini adalah versi perkalian, tepatnya versi perkalian level 1. Oke, langsung saja mari kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tujuannya. Tujuan bermain piramida angka itu untuk mengasah kemampuan operasi hitung perkalian dari 1 sampai 10 karena level 1, jadi dari 1 sampai 10. Dan ini 1 digit angka saja. Kemudian yang kedua adalah membangun kerjasama. Siswa nanti diajak bekerja sama dalam kelompok supaya tumbuh kemampuan untuk bekerja sama. Kemudian sportivitas ya, untuk menumbuhkan jiwa sportivitas, pantang menyerah, percaya diri, dan kejujuran. Kemudian bagaimana aturan main permainan ini? Yang pertama, ini sifatnya opsional. Siswa dikelompokkan menjadi 4 atau 5 kelompok. Ini terserah Bapak Ibu guru semuanya ya. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok diberi deretan angka sebanyak 10 digit yang nantinya akan menjadi pondasi piramida angka yang akan mereka bangun nantinya. Nah, maksud dari pondasi piramida angka seperti ini. Kita langsung saja lihat contoh gamenya. Seperti ini. Yang namanya pondasi itu selalu di bawah, jadi yang dimaksud pondasi piramida angka adalah angka-angka yang berada di deretan paling bawah. Kembali lagi. Kemudian di aturan yang ketiga, masing-masing angka yang bersebelahan dikalikan. Kemudian hasilnya ditulis di antara angka yang bersebelahan tersebut, di atas dari angka yang bersebelahan. Bila perkalian menghasilkan 2 digit atau 3 digit angka, cukup tulis saja digit terakhirnya saja. Kita ambil contoh ya. Nah, misalnya ini 4 dan 3 ini bersebelahan, maka kita kalikan. 4 dikali 3 adalah 12. 12 itu 2 digit angka ya, 1 dan 2. Maka cukup ditulis digit terakhirnya saja, yaitu angka 2. Maka di sini jawabannya adalah 2. Seperti itu. 3 dikali 2 adalah 6. Karena hanya 1 digit langsung ditulis saja 6. Kemudian misalnya ini 9 dikali 4 adalah 36, berarti di sini juga hasilnya 6 ya, karena angka terakhirnya 6. Seperti itu dilakukan terus-menerus sampai hanya menyisakan 1 angka di puncak piramida. Kemudian aturan selanjutnya ada pengecualian. Pengecualiannya, apabila digit terakhir perkalian adalah angka 0, maka yang ditulis adalah angka pertamanya saja. Contohnya ini, 5 dikali 8 adalah 40. Maka yang ditulis di sini adalah 4. 8 dikali 1 adalah 8, 2 dikali 1 adalah 2. Kenapa? Kenapa yang ditulis di sini 4 bukan 0? Kalau kita yang ditulis di sini adalah 0, maka nanti hasilnya ke atas akan 0 semua. Karena semua bilangan atau angka yang dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. 8 dikali 0, 0. Nanti di sini 6 ya, 6 dikali 0, 0. Sini juga 0 terus, maka akan sangat mudah nanti mengerjakannya. Maka ketika hasil perkaliannya angka terakhirnya adalah 0, jangan ditulis. Yang ditulis adalah angka depannya saja. Teruskan proses ini sampai hanya menyisakan 1 digit angka di puncak piramida. Seperti ini. Nah, di sini sudah saya sediakan jawabannya. Bapak Ibu tinggal klik saja seperti ini, maka akan muncul jawaban-jawabannya seperti ini. Nah, sampai di puncak piramida. Nah, tips memainkan ini, yang pertama beri kesempatan latihan kepada
siswa-siswa Anda. Karena kadang-kadang ada siswa yang kurang cepat paham ya, maka latihanlah dulu supaya nanti ketika game ini dimainkan mereka sudah bisa dan gamenya jadi lebih hidup seperti itu, karena ada persaingan. Kalau tidak diberi kesempatan untuk latihan, maka nanti siswa yang cepat paham lah ya, nanti yang akan langsung menang gitu. Tidak ada asiknya. Kemudian apresiasi kecepatan. Nah, untuk siswa yang paling cepat menyelesaikan piramida angka, maka dikasih poin yang lebih tinggi dari siswa lain. Nah, misalnya dibedakan dua, misalnya yang finish di urutan pertama dapat poin 10, di urutan kedua dapat poin 8, dan seterusnya. Nanti poinnya digabungkan. Dan tidak hanya cepat ya yang kita nilai, tapi juga ketepatannya, ketepatan jawaban. Misalnya kalau benar itu poinnya 10. Nah, nanti yang menang yang dapat poin paling banyak. Kemudian yang ketiga, tekankan kekompakan. Nah, untuk membangun piramida yang dalam kehidupan beneran itu ya, kita kan butuh kekompakan ya, butuh banyak sekali tenaga. Begitu juga dengan membangun piramida angka ini, butuh kerjasama tim yang bagus supaya piramidanya cepat selesai, tapi hasilnya juga tepat. Kemudian kriteria penilaiannya, ini tergantung Bapak Ibu semuanya. Kalau saya biasanya ketenangan, kelompok yang paling tenang itu nanti dapat poin 10, yang agak ribut ya 8, dan seterusnya ya. Kemudian ketepatan. Nah, kalau ketepatan ini berkaitan dengan benar dan salah jawaban siswa nanti. Kalau benar saya kasih poin 10, kalau salah 0. Kemudian kecepatan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, misalnya yang di finish di urutan pertama dapat poin 10, finish di urutan kedua dapat poin 8, dan seterusnya. Kemudian kerjasama, misalnya bisa dilihat, oh anggota kelompoknya 3, yang satu cuma main-main, nggak ikut tidak ikut mencari jawabannya. Nah, maka poinnya lebih sedikit dari kelompok yang lebih kompak. Nah, di sini sudah saya sediakan 6 fondasi piramida yang saya sebut fondasi piramida. Ada 6. Bapak Ibu guru tinggal klik di bagian nomor-nomor ini, maka akan langsung diarahkan ke soalnya. Misalnya kita ambil contoh nomor 4. Nah, maka di sini langsung diarahkan ke piramida yang belum terisi ini. Nah, ini sudah ada jawabannya, tinggal diklik saja maka akan muncul jawabannya. Seperti ini, sangat mudah. Kemudian untuk kembali ke pilihan fondasi angka, fondasi piramida, kita klik bagian ini yang tanda kembali, nah, maka akan kembali lagi ke sini. Sini lagi ya, kembali lagi. Nah, Bapak Ibu bisa memainkan game ini dengan PowerPoint atau mungkin dengan papan tulis juga bisa, atau dengan kertas juga bisa. Nah, di sini sudah, kalau misalnya Bapak Ibu mau memainkannya dengan kertas supaya lebih enak, siswa bisa coret-coret, saya sudah menyiapkan lembar jawabannya di slide paling akhir seperti ini. Kita lihat. Nah, ini lembar kerja kelompok. Ini tinggal di print saja. Di print saja sesuai dengan jumlah kelompok yang bertanding. Dan juga disesuaikan dengan jumlah soal yang nantinya akan dimainkan oleh siswa. Nah, kelebihan game ini apa? Kelebihan game ini siswa akan lebih enjoy ketika menghitung banyak sekali soal. Kalau kita hitung di sini dalam satu piramida dengan pondasi 10 deret angka, itu siswa bisa mengerjakan sebanyak 45 soal kalau tidak salah ya. Ini 9 ditambah 8
tambah 7 tambah 6 tambah 5 4 3 2 1. Maka dari sini ke sini, dari pondasi sampai ke puncak itu semuanya total ada 45 perkalian. Coba Bapak Ibu bayangkan saja kalau siswa-siswa diberi soal-soal biasa sebanyak 45 soal. Biasanya siswa saya baru dikasih 10 soal saja itu sudah mengeluh, Pak jangan kebanyakan, jangan kebanyakan. Nah, kelebihan menggunakan piramida angka ini tidak akan terasa, 45 soal ini tidak akan terasa ya. Bahkan siswa kadang-kadang minta mengerjakan lagi. Itu kelebihannya dibandingkan dengan kita tulis misalnya nomor 1 6 dikali 8, nomor 2 2 dikali 4 misalnya seperti itu, dan seterusnya. Itu akan membosankan buat siswa. Tapi jika disajikan dalam permainan seperti ini, insya Allah siswa tidak akan bosan. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload template permainan ini di deskripsi. Nah, untuk membukanya silahkan nanti Bapak Ibu buka file ini dengan password yaitu PA Guru Mulang ya. Jadi nanti untuk membuka file ini Bapak Ibu membutuhkan password PA Guru Mulang. Sedangkan untuk mendownloadnya, linknya saya taruh di deskripsi, tinggal dipencet saja, nanti tinggal di download. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.